Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 28 Dzulqa'dah, Abi ingin membaca penjelasan seputar sholat. Penjelasan seputar sholat yang ada di dalam kitab Syari'atullah Al-Khalidah, karya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, Khatimil Ilmi Asy-Syarif bil Baladil Haram. Beliau rahimahullah dalam kitab Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini, hari Kamis 28 Dzulqa'dah, Abi ingin membaca penjelasan seputar sholat. Penjelasan seputar sholat yang ada di dalam kitab Syari'atullah Al-Khalidah, karya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, Khatimil Ilmi Asy-Syarif bil Baladil Haram. Beliau rahimahullah dalam kitabnya menjelaskan sholat, dalam kitabnya, kitab Syari'atullah Al-Khalidah, di dalam bab At-Taurul Awal, ya, di bawahnya di dalamnya dicetakan Hay'ah As-Sofwah halaman 43. Beliau menjelaskan as-sholatu kana sallallahu alaihi wasallam awwalal mab'ati yusolli roknataini bil ghadah wa roknataini bil masa wa fi hadithi sima'il jin al-Qur'an annahum sami'uhu yaqra'u fi batni nakhlah wa huwa yusolli lailan
wa yadharu annaha sholatut tahajjudi. Wa kana dzalika sanata ihta asrata minal mab'as min katsirin min ahli siyar. Wa dhahaba al-Harbi ila anna sholata kanat mafrudatan raq'ataini fil ghadah wa raq'ataini fil 'asyi. Dalam penjelasannya Abu Yazid Muhammad tentang sholat, bahwa sholat itu dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal mulanya itu 2 rakaat waktu pagi dan 2 rakaat waktu sore. Jadi belum seperti sekarang sholat itu dilaksanakan 5 kali sehari, zuhur 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jadi sholatnya baru 2 rakaat pagi dan 2 rakaat sore. Kemudian Abu Yazid Muhammad juga menuturkan tentang ceritanya jin itu mendengarkan bacaan Qur'annya Kanjeng Nabi. Annahum sami'u yaqra'u fi batni nakhlah. Para jin itu mendengarkan Kanjeng Nabi membaca Al-Qur'an di dalam nakhlah. Batni nakhlah itu apa? Ya pokoknya mendengarkan lah. Intinya jin itu mendengarkan bacaan Qur'annya Kanjeng Nabi SAW. Nah saat membaca itu Kanjeng Nabi sedang sholat malam. Dan ini oleh Abu Yazid Muhammad diperjelas dengan dawuh beliau, wa yanharu annaha sholatu tahajjud. Berarti yang Kanjeng Nabi laksanakan waktu malam itu ya, membaca Al-Qur'an di waktu malam yang didengarkan oleh siapa? Yang didengarkan oleh jin itu malam. Itu artinya sholat tahajud, kata beliau radhiyallahu anhu. Dan itu dilaksanakan pada tahun 11 Hijriah. Pada tahun 11 kenabian. Jadi pada tahun 11 kenabian sudah ada sholat, hanya saja sholatnya untuk sholat yang mafruḍat itu ada 2 rakaat pagi, kemudian 2 rakaat sore. Tambah ini sholat tahajud. Ini tahun 11 ini menurut kebanyakan ahli sejarah. Menurut pendapat menurut pendapat Imam Al-Harbi bahwa sholat itu diwajibkan 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Berarti yang malam itu sholat tahajud nggak wajib. Wa dzakara Asy-Syafi'i am ba'di ahli ilmi anna sholatal laili kanat mafruḍah. Tsumma nusikhat biqouli ta'ala. Faqra'u ma tayassara minhu al-muzammil al-ayah 20. Asara al-fardu qiyama ba'dil lail. Tsumma nusikha dzalika bis shalawatil khamsi. Menurut Imam Syafi'i yang disebutkan Abu Yazid Muhammad
Jadi Abu Yazid Muhammad mengutip pendapatnya Imam Syafi'i yang diriwayatkan dari ahli ilmu, menjelaskan bahwa sholat malam itu asalnya wajib. Sholat malam itu awal mulanya wajib, diwajibkan, kemudian dihapus hukum wajibnya dengan ayat faqra'u ma tayassara minhu, yaitu surat Al-Muzammil ayat 20. Lalu kemudian kewajiban sholat malam tadi menjadi menjadi qiyamu ba'dil lail. Jadi menjadi istilahnya itu qiyam. Jadi seperti tarawih. Ya, pokoknya sholat malam habis rakaat isya itu kan termasuk muakkad ya, sholat ba'diyah isya itu muakkad, kemudian witir itu menjadi qiyamu ba'dil lail. Dihapusnya wajib sholat malam tadi itu digantikan sholat 5 waktu. Jadi adanya kewajiban sholat 5 waktu adalah menggantikan sholat wajib yang yang malam, sholat wajib yang malam. Ini menurut penjelasan Imam Syafi'i yang disampaikan oleh Abu Yazid Muhammad di dalam kitabnya Syari'atullah Al-Khalidah. Wa dhahaba jama'atun ila annahu lam yakun qoblal isra' sholatun mafruḍah illa makana waqa'al amru min sholati laili min ghairi tahdid. Juga ada ulama yang berpendapat, golongan ulama berpendapat bahwa sebelum dilaksanakan Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi, yakni sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu enggak ada sholat itu wajib, kecuali apa yang terjadi adalah sholat malam yang tidak ada batas. Walhasil gini, sholat itu bengi. Jadi sholat itu bengi. Jadi sholat sebelum dilaksanakan Isra Mi'raj, sebelum ada kewajiban sholat yang kita laksanakan setiap harinya itu, yang dari 2 rakaat pagi dan sore, itu enggak ada. Sebelum Isra Mi'raj enggak ada sholat, kecuali sholat malam. Kemudian Abu Yazid Muhammad ini dalam pembahasan sholat hanya itu, jadi nggak banyak. Kemudian Abu Yazid Muhammad melanjutkan tentang pembahasan sujud karena membaca Al-Quran. Kana aidan masru'an qoblal hijrah. Jadi sujud karena baca Quran ini disyariatkan sebelum hijrah ke Madinah. Kira-kira tahun 12 atau tahun 10 atau tahun berapa. Ya. Wala'alla ma taqaddama kulluhu tadribun wa tadrijun ila ijabis sholawati al-khamsi. Fatakunu as-sholatu minal ahkam allati nuzilat tadrijan wa qad qalat Aisyatu radhiyallahu anha inna sholata al-khamsa firidat raqnataini thumma zida fi sholatil hadar wa aqarrat sholatus safar wa in khalafaha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sujud karena membaca Al-Quran, sujud saja.
Ini menurut penjelasan Abu Yazid Muhammad yang Abi pahami. Jadi sujud untuk baca Quran itu tadrib wa tadrid ila ijabis sholat bil khamsi. Jadi begini maksudnya, sepaham Abi itu begini. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan sholat 5 waktu itu bertahap. Jadi enggak langsung 5 waktu. Seperti tadi disampaikan bahwa awalnya itu 2 rakaat. Kemudian ada sujud juga. Karena sujud itu adalah jantungnya sholat itu. Sujud dan rukuk itu jantungnya sholat. Ini enggak sholat tapi sujud karena baca Quran. Ya ini adanya sujud menurut pemahaman Abi dari paparan dari Abu Yazid Muhammad bahwa itu menjadi tadrib semacam tadrib itu apa ya? Ya latihan apa ya? Latihan atau mukodimah atau gimana? Atau istilah ini apa namanya? Ibaratnya wong Arab olahraga pemanasan sih. Pemanasan sholat adalah sujud. Artinya begini. Nah, ini menurut Abi. Jadi orang yang ingin sholat tapi belum mampu, dia sudah senang sholat misalnya, dia sudah ingin taubat tapi dia masih belum bisa, ya minimal dia menjalankan sujud saja meskipun nggak sholat. Nanti kalau terbiasa sujud maka menjalankan sholat. Artinya wong sing mau urung seneng lakoni, pengen lakoni nek kon sampurna salat gerake khusyuke macam-macam enggak bisa. Pokoknya dilakoni sabisane. Ini bagi siapa saja yang yang mau ngamalkan sholat, yang mau istiqomah sholat yang tadinya belum istiqomah. Sehingga Nabi nyatakan, Nabi sampaikan kepada orang-orang yang belum terbiasa sholat, ya Islam, dia mukmin tapi berat menjalankan sholat, masih merasa kotor ya pokoknya masih ngenteng ke sholat itu lagi. Lah itu laksanakan dulu sujud. Jadi sujud paling berapa detik ya sujud gitu aja. Tapi bukan berarti sujud itu menggantikan sholat, ya. Ini catat bahwa melaksanakan sujud yang Abi maksud adalah pemanasan. Karena orang-orang yang belum terbiasa sholat, belum istiqomah kan berat sekali. Jadi mulailah dengan sujud, ya. Nah, tadi disampaikan sholat kan pagi dan sore, ya sudah. Bagi siapapun yang mukmin, yang muslim, jangan kalau sujud sudah bisa bertahap ke sholatnya, misalnya subuh atau asar, yang lainnya mungkin masih belum bisa, yang lainnya belajar, jadi bertahap. Nah, kalau sudah bisa semuanya ya istiqomah, jangan sampai ditinggalkan. Jadi begitu menurut penjelasan Abi tentang tentang sholat, ya, seputar sholat. Sholat itu diwajibkan, ya, 2 rakaat. Kemudian ditambahi sholat hadar wa aqarrat sholatu safar wa in kholafaha Ibnu Abbas. Ya terus ditambahi ada sholat hadar di rumah, ada sholat safar. Jadi awalnya di rumah nggak ada sholat, ya. Kemudian di rumah ada sholat, ditetapkan sholat wajib. Kemudian di perjalanan nggak ada sholat, terus ada sholat di perjalanan, kemudian dijadikan wajib. Jadi menjadi 17 rakaat setiap harinya itu alon-alon, ora kesusu.
Jadi tetap tadi sudah disampaikan bahwa apa untuk diwajibkan itu pemanasan sih, jadi orang belajar sih bahasanya, orang langsung masuk magrek enggak, jadi alon-alon. Wallahu a'lam bishawab.